Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 12 Filsafat Umum. Nama saya Dea Devina Aprilia dan dua teman saya Nabila Putri Mareza dan Badiatus Sarifah. Kelompok kami akan membahas filsafat kontemporer abad 20. 1. Aliran pragmatisme para tokoh dan pemikirannya. Kedua, aliran fenomenologi dan tokoh-tokohnya. Ketiga, aliran eksistensialisme dan tokoh-tokohnya. Filsafat kontemporer abad 20 disebut juga dengan filsafat kontemporer. Kata kontemporer dimaknai sebagai suatu zaman yang berlangsung dewasa ini atau zaman kekinian. Filsafat kontemporer merupakan periodisasi pemikiran filsafat pasca filsafat modern. Pada masa ini terjadi pergeseran gaya pemikiran dan corak pemikiran filsafat. Mari kita bahas satu persatu dari aliran pragmatisme dan para tokoh pemikirannya. 1. Charles Sanders Peirce, William James, John Demes. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu dalam apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme dalam perkembangannya memiliki perbedaan kesimpulan walaupun dari gagasan yang sama. Pragmatisme memiliki 3 patokan yang disetujui, yaitu menolak segala intelektualisme, absolutisme, dan meremehkan logika formal. Selanjutnya, para tokoh dan pemikirannya dalam aliran pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Peirce menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang membuat hasil praktis. Ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dari kedua pernyataan itu, tampaknya Peirce ingin menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat, serta mencari kebenaran, juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas, tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tatanan ilmu pragmatis untuk membantu persoalan yang dihadapi manusia. Selanjutnya, William James. Menurut William, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui, dan menurut pendapatnya, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, dan keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Selanjutnya, John Dewey. John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Dewey suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Dan teori intinya Dewey mengembangkan filsafat sebagai berikut. Situasi di keliling kita itu sebagai pengalaman pertama merupakan suatu indeterminat. Maka dengan berpikir reflektif, situasi tersebut menjadi indeterminat atas refleksi kita. Karena filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahannya secara aktif, kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Lalu, aliran yang kedua, fenomenologi. Fenomenologi atau fenomenologisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenologisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenologisme juga adalah suatu metode pemikiran. Fenomenologi merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Karenanya, sesuatu yang terdapat dalam diri kita akan merangsang alat indrawi yang kemudian diterima oleh akal atau otak dalam bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Para tokoh-tokohnya, yang pertama, Edmund Husserl. Ia lahir di Poznań dan meninggal di Freiburg. Ia adalah filsuf Jerman keturunan Yunani.
Ia pernah mengajar dan menjadi dosen di Halle, Göttingen, dan Freiburg, dan Max Keller dan Martin Heidegger adalah mahasiswanya. Ia menjadi pelopor filsafat fenomenologi. Menurut Husserl, memahami fenomenologi sebagai sesuatu metode dan ajaran filsafat sebagai metode. Husserl membentangkan langkah-langkah yang harus diambil agar sampai pada fenomena yang murni. Untuk melakukan itu harus dimulai dengan subjek atau manusia serta kesadarannya dan berusaha untuk kembali pada kesadaran murni. Sedangkan sebagai filsafat, fenomenologi memberikan pengetahuan yang perlu dan esensial tentang apa yang ada. Dengan kata lain, fenomenologi harus dikembalikan kembali objek tersebut. Metode fenomenologi menurut Husserl menekankan satu hal penting, yaitu penundaan keputusan. Selanjutnya, yang kedua, Martin Heidegger. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk eksistensi dengan hal-hal yang ada di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan pengertian, pemahaman, perkataan, dan pembicaraan. Bagi Heidegger, untuk mencapai manusia utuh, maka manusia harus merealisasikan segala potensinya. Meski dalam kenyataannya seseorang itu tidak mampu merealisasikannya, ia tetap sekuat tenaga tidak pantang menyerah dan selalu bertanggung jawab atas potensi yang belum teraktualisasi. Materi yang ketiga ada aliran eksistensialisme dan tokoh-tokohnya. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf masa Yunani yang memandang manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat. Tokoh yang pertama ada Søren Kierkegaard. Menurutnya eksistensi manusia adalah kebebasan, sedangkan kebenaran adalah kebenaran untuk dirinya sendiri dan tidak dapat diganggu karena sudah mutlak. Sedangkan beberapa filsuf lain hanya melihat dari teori dan konsepsi dalam mencari kebenaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan eksistensi dan teoritis dan konsepsi dalam diri masing-masing orang. Dan menurutnya, kebenaran objektif berasal dari individual itu sendiri, bukan dari orang lain dan sudah mutlak adanya. Tokoh yang kedua ada Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, will to power. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan, bukan mental Buddha. Yang ketiga, ada tokoh Jean-Paul Sartre. Sartre adalah pencetus aliran filsafat eksistensialisme yang pemikirannya lebih pada kebebasan manusia. Manusia bebas memilih apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Ia berpendapat bahwa manusia dalam kesehariannya mendahului eksistensinya berbeda dengan benda lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.